Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita tidak pernah berhenti memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan hari emas kita ini, hari di mana kita masih diberikan umur untuk bisa melanjutkan roda ibadah kita kepadanya dan akhirnya tentu menambah amal soleh kita, termasuk kita bisa duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat dan menerimanya sebagai tambahan amal yang insya Allah memberatkan timbangan amal soleh kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan tentu berharap dari salam hormat tersebut akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah dijanjikan. Karena satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan sering kali kami ulangi, rahmat Allah meliputi segala sesuatu yang merupakan kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, solusi dari permasalahan, dan juga tentunya pengangkatan dan peninggian derajat, sekaligus pembersihan dosa. Semua itu masuk dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setelah memuji Allah, alhamdulillah, kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Rabu malam Kamis, semoga Allah berikan taufiknya, kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah menyelamatkan kita semua ya dari apapun yang berhubungan dengan pelanggaran kepada Sang Pencipta Allah, sehingga kita jauh juga dari siksa dan azabnya. Dan pada malam ini insyaAllah bab yang disinggung oleh Syekh Muhammad, bab ad-da'wah fil ilmi iftikharan. Maksudnya adalah bab mengaku-ngaku berilmu untuk berbangga. Subhanallah teman-teman sekalian, tidak asing lagi bagi kita kalau menuntut ilmu dalam agama Islam adalah bagian daripada hal yang diwajibkan. Hadis Nabi SAW yang masyhur, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Dan puncaknya adalah ilmu agama. Karena dengan kita belajar, jadi tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Bahkan mengetahui janji apa yang akan kita dapatkan kalau taat. Dan ancaman apa yang akan menimpa kita kalau kita malah melanggar atau melakukan pelanggaran. Maka dengan ilmu itu kita akan merasa selalu terawasi. Selalu punya tuntunan dan panduan hidup. Maka ilmu ini sangat luar biasa. Bukan pilihan tapi kewajiban, terutama belajar ilmu agama. Dan tidak asing lagi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dengan derajat yang sangat tinggi bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu. Bagaimana juru bicara Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi adalah para nabi. Dan tepatnya di masa kita ini adalah nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat beliau wafat, yang melanjutkan estafet dakwah beliau, menyampaikan kepada manusia hukum-hukum Allah, larangan-larangannya adalah para ulama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Kemudian dilanjutkan estafetnya juga oleh para penuntut ilmu, para da'i. Jadi ini memang tidak mungkin kita menjadi seorang ulama pewaris Nabi kecuali kita memulainya dengan penuntut ilmu dulu. Kita harus menuntut ilmu dulu, baru kemudian kita bisa sampai pada level pewaris para Nabi. Dan ini kedudukan yang sangat mulia. Bagaimana hadis yang kita sudah sebutkan juga ini sering kali tentunya kita sebutkan, diantaranya kemarin tablik akbar serial sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur bahwasanya sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni langit, bahkan semut di lubangnya dan juga ikan di lautan memohon atau mendoakan kebaikan bagi penuntut atau pengajar, pengajar kebaikan kepada manusia. Maksudnya orang-orang yang belajar agama kemudian mengajarkan agama tersebut. Jadi memang kedudukannya sangat baik sekali. Dan banyak hadis ratusan hadis berhubungan dengan masalah dan juga dengan ayat-ayat Quran tentang masalah keutamaan ilmu ini. Cukuplah memuliakan bagi kita kalau kita ingin meluangkan waktu seperti ini untuk duduk mendengarkan ilmu.
adalah hadis Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Sekarang mungkin antum dengar dari saya, sementara mungkin antum sampaikan kepada orang lain juga dengar, kemudian terus begitu turun-temurun orang saling menyampaikan satu sama yang lain, maka setiap kali kita sampaikan akan menjadi amal saleh buat kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan 7 hal yang tidak akan terputus pahalanya bagi seseorang dan akan terus nyambung kepada dia walaupun dia ada dalam kuburannya. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan. Jadi memang orang kalau berada di posisi ilmu itu luar biasa. Mungkin secara paras wajah, postur tubuh dia biasa saja. Secara harta dia biasa saja. Tapi dengan ilmu Allah akan muliakan dia. Tapi mungkin tidak akan mulia seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia kaya raya, dia mungkin tampan, dia mungkin cantik, dia mungkin juara prestasi dalam segala hal yang berhubungan dengan urusan dunia, tapi karena bodoh dalam ilmu agama maka tidak punya nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang bukan sedang membahas keutamaan penuntut ilmunya, itu hanya pembukaannya saja. Kalau seandainya seseorang berusaha untuk meraih ilmu itu, baik untuk kebutuhan diri dia dan juga diajarkan kepada orang lain, sehingga dia bisa panen pahala-pahala tadi yang sebagainya sudah kita jelaskan, maka ada syarat-syarat yang harus dia penuhi agar bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari ilmu tersebut. Di antaranya adalah keikhlasan, ya, agar dia tidak riya dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian juga yang akan disinggung oleh Syekh Muhammad rahimahullah dalam buku ini dimasukkan dalam kategori dosa besar adalah sombong dengan ilmu. Kapan dia menuntut ilmu dan ilmu itu membuat dia sombong, maka itu tidak sama sekali mendatangkan rahmat Allah, malah bisa mengancam dia masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ini yang akan dibahas di sini. Kalau ada orang memiliki ilmu, kalau dia berbangga-bangga dengan itu, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, pemahaman dalam ilmu fikihnya misalnya, atau apa saja. Kita untuk lebih jelasnya akan membacakan dulu dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah di dalam buku ini. Bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 130, bab tentang mengaku-ngaku berilmu untuk berbangga, ataupun sudah berilmu tapi dia gunakan untuk berbangga dan sombong. Sebuah hadis diangkat oleh beliau, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yadhharul Islamu hatta takhtalifat tujaru fil bahr, wa hatta takhudal khailu fi sabilillah. Thumma yadhharu aqwamun yaqra'una al-Qur'an, yaqulun man aqra'u minna, man a'lamu minna, man afqahu minna." Thumma qala, "Hal fi ulaika min khair?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ulaika minkum min hadhihi al-ummah wa ulaika hum waqudun nar. Rawahu al-Bazzar bisanadin la ba'sa bihi wa lit-Tabarani ma'nahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala al-Mundhiri isnaduhu hasan. Terjemahannya, kata Nabi SAW akan nampak Islam. Maksudnya Islam itu akan menyebar dan orang semua kenal tentang agama Islam itu. Yang mirip seperti di masa kita sekarang tidak ada yang tidak kenal Islam. Hingga para pedagang akan berbolak-balik di lautan. Maksudnya perniagaan akan meningkat di masa itu. Dan hingga kuda-kuda akan terjun di jalan Allah. Peperangan-peperangan membela agama Allah akan menyebar di mana-mana. Kemudian akan nampak kaum-kaum mulailah muncul di tengah-tengah umat ini. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Lalu mereka berkata, siapa yang lebih pandai membaca Al-Quran daripada kami? Siapa yang lebih berilmu daripada kami? Siapa yang lebih faqih daripada kami? Kemudian beliau SAW bersabda kepada para sahabat, apakah kalian menilai ada kebaikan pada orang-orang seperti itu? Mereka pintar Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka pintar ilmu agama, tapi dijadikan sebagai bahan tantangan untuk orang lain. Siapa yang lebih pintar daripada kami? Siapa yang lebih bagus banyak hafalannya? Siapa yang ini dan itu? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini adab ya. Jadi para sahabat ridwanu alaihim kadang-kadang walaupun tahu jawabannya, kalau Nabi SAW bertanya, umumnya mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan mereka itu dari kalian, dari umat ini, umat Islam. Dan mereka itu adalah bahan bakarnya api neraka. Mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Jadi ini yang menjadi inti bahasannya.
bahwasanya orang yang belajar ilmu agama hanya digunakan untuk berbangga-bangga saja. Ya. Untuk berbangga-bangga kalau dia sudah tahu ilmu agama, kalau dia sudah begini dan begitu, ya bahkan dijadikan sebagai bahan tantangan. Ada sebuah hadis Nabi SAW, sekarang kita masuk ke syarah penjelasan. Dan ini insyaAllah dalil demi dalil akan memperjelas materi yang sedang kita bahas. Hadis riwayat Ibnu Majah di nomor 260 dan juga ini dinilai hasan oleh Syekh Albani. Yang berbunyi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yujariya bihi as-sufaha wa yasrifu bihi wujuhan nasi ilai adkhalahu Allahu jahannam." Barang siapa, kata Nabi SAW, yang mempelajari ilmu, datang dalam majelis ilmu, belajar, dengarkan, atau baca buku, tujuannya untuk mendebati ulama, supaya tunjuk, tampil di tengah-tengah para ulama, kalau saya juga berilmu loh, sengaja lempar pertanyaan yang dia anggap mungkin supaya ada penilaian datang kepada dia, niat dia, kalau dia itu adalah orang yang tahu hukum. Dengan bahasa-bahasa, dengan retorika, hanya untuk mendebati ulama saja, supaya namanya harum di tengah-tengah para penuntut ilmu. Atau ya, dia mendebat atau merendahkan orang-orang bodoh. Si fulan, oh ilmunya masih cetek itu, masih kecil. Ya, dianggap remeh orang lain. Atau dia memalingkan perhatian manusia kepadanya, hanya untuk mencari kedudukan. Oh si fulan alim, ustadz ini, kiai ini, dan seterusnya. Hanya untuk puji-pujian saja. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Jadi satu sisi tadi sudah kita jelaskan, penuntut ilmu itu kedudukannya tinggi sekali di sisi Allah. Allah angkat derajatnya, ya, akan didoakan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan, malaikatnya disuruh semua doakan, seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya mendoakan, triliunan makhluk Allah jumlahnya, hewan-hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, malaikat, semua mendoakan dia kebaikan. Kalau dia di satu sisi dia baik, dia ikhlas, dia betul-betul ingin mempelajari ilmu agama, dia ajarkan pada orang lain, lalu orang contohi apa yang dia sampaikan, dia juga panen pahalanya. Tapi satu sisi, kapan dia gunakan itu justru untuk sombong, berbangga-bangga, meremehkan orang lain, hanya untuk mencari kedudukan dunia, maka tidak ada gunanya ilmu tersebut. Mungkin orang kenal dia, oh si fulan itu seorang alim, tapi di sisi Allah SWT dia tidak punya nilai sama sekali. Karena niatnya bukan lagi mempelajari ilmu agama dengan ikhlas dan juga mengajarkan orang lain. Makanya hadis yang baru kita bacakan tadi Ibnu Majah ini hadis yang sangat jelas berhubungan dengan masalah itu. Kata Nabi SAW sekali lagi, barang siapa mempelajari ilmu agama ini untuk mendebati ulama, merendahkan orang-orang bodoh, memalingkan perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Di dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah juga, nomor 252, kalau tadi Ibnu Majah 260, ini kurang lebih satu bab ya. Dan ini sahih oleh Syekh Albani, dua-duanya riwayat Ibnu Majah, kalau ini 252. Kata Nabi SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya itu untuk Allah. Kayak antum hadir di sini memang betul-betul untuk Allah, karena ingin dengar apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan, supaya kita bubar punya panduan hidup, bertambah keimanan, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ternyata bukan untuk itu belajar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya untuk Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tapi dia malah gunakan untuk menuntut ya, atau mencari dunia dari situ, supaya dapat sumber income saja. Kuliah agama, belajar agama, supaya dia bisa mendapatkan hasil dari situ. Ya. Lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Pastikan dia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Berarti syaratnya ketat sekali. Ya. Satu sisi pahalanya melimpah, sisi yang lain kalau dia salah gunakan malah jadi musibah buat dia. Ya. Tentu kita pilih
Menuntut ilmu, jangan sampai nanti digoda oleh syaitan. Oh kalau begitu saya nggak usah pintar-pintar agama karena ancamannya bahaya gitu. Bukan itu yang kita maksudkan. Tapi bagaimana kita menghindari apa yang disebutkan ancaman tadi supaya kita tidak terjerumus padanya, kan begitu. Jadi tidak usah sombong-sombong, nggak usah untuk berbangga-bangga. Tapi kita belajar untuk kebutuhan diri kita dan kemudian kita juga niat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini memang disebabkan karena hawa nafsu, ya. Hawa nafsu saja. Dia bukan tujuannya untuk belajar punya panduan hidup, tapi supaya dia bisa memenuhi hasrat dirinya. Apakah tadi mengejar dunia? Ada orang kan begitu, sarjana agama, tapi sama sekali nggak punya efek dalam menyampaikan agama Allah. Masjid dekat rumahnya pun dia nggak ikut sholat di situ. Saya pernah mengunjungi salah seorang ikhwah, Masya Allah, dikenal gitu. Pas azan, saya bilang, udah azan, masjid di mana? Oh itu ada masjid depan. Antum nggak pergi? Ana sholat di sini aja. Maksudnya, oke lah, mungkin ada pendapat ya, yang mengatakan seperti pendapat dalam madhab Syafi'iyah, sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Ya. Tapi dia kelas orang yang faham ada pendapat jumhur yang mewajibkan. Terlepas daripada khilaf sunnah atau wajib, tapi kan penuntut ilmu masa nggak tahu setiap langkah ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah mengampuni dosa, satu langkah dia catat pahala, ya kan? Dan langkah-langkah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Belum ada doa keluar rumah, doa menuju ke masjid. Belum masuk masjid kaki kanan ada pahalanya sendiri. Nanti kalau keluar kaki kiri. Belum dapat sholat awal takbiratul ihram bersama imam. Belum mendapatkan sempat qobliyah. Belum doa mustajab antara azan dan iqamah. Belum doa malaikat selepas salam nanti yang mendoakan selama orang belum berdiri dari tempat sholatnya. Dia sambil berzikir. Banyak sekali keutamaan yang luput hanya karena ini rumah, itu masjid gitu. Kalau orang awam mungkin, tapi penuntut ilmu nggak ke masjid ini masih tanda tanya. Apa alasannya gitu? Kalau ada uzurnya, sakit, hujan lebat, terjadi bencana alam, mungkin dia lagi sehat, nggak ada apa-apa. Kan sayang sekali gitu. Kalau orang belajar agama, kemudian dia tidak praktekin, lalu untuk apa dia belajarin? Akhirnya, ujung-ujungnya saya lihat, untuk diajukan ijazah ke satu kampus mengajar. Mengajar pun karena memang niatnya dia untuk itu saja, supaya dapat gaji bisa menghidupi dirinya, tidak berefek pada mahasiswa yang diajarkan, atau pada siswa yang diajarkan. Tidak ada efek ilmu itu. Terus sebenarnya kalau orang niatnya karena Allah itu kan berbeda. Bagaimana kita jadikan target semua orang yang ada depan kita sedang mendengarkan ceramah, mereka faham, masuk dalam hati mereka ilmu tersebut menjadi sebuah bagian daripada tambahan imannya, pulang diamalkan. Itu yang jadi target utama. Gak ada urusannya dengan amplop bayaran atau bayaran di kampus misalnya, atau gaji yang akan diterima. Itu lebih penting bagaimana orang ini, setiap orang ini mengamalkan dan saya panen pahalanya. Kan itu yang kita pikirkan. Kalau orang itu hidup 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, setiap hari dia sholat lima waktu, kan kita panen pahalanya. Ini yang harus menjadi target bagi orang yang ikhlas. Tapi kalau orang niatnya dunia tidak akan seperti itu. Dia tidak pusing orang ini paham atau tidak paham ilmu agama, nggak penting. Yang penting saya datang ngajar, dapat gaji, ya kan? Bahkan kalau perlu yang orang seperti ini bisa dibeli itu. Nah, tanda kutip di sini ya. Maksudnya kalau mahasiswinya nggak lulus, udah negosiasi bisa dilulusin. Nah, kenapa dia nggak penting? Sayang sekali gitu. Ini contohnya karena orang di sini dikatakan karena urusan dunia itu. Atau tadi berbangga-bangga di depan para ulama, datang dalam majelis ilmu, sengaja lemparin pertanyaan atau kalau kita kan di sini memang kita tidak berikan mikrofonnya supaya lebih tenang, lebih rapi, pakai kertas gitu ya. Tapi biasanya juga majelis dikasih mikrofon. Ada orang mungkin pada saat bertanya, tujuannya memang untuk nunjukin kalau dia itu hebat punya ilmu. Kadang-kadang terlihat dari mana, setelah dia bertanya, dia duduk di belakang, dia ngobrol sama temannya. Dia nggak penting bagi dia jawabannya, ustadznya nggak penting. Karena bagi dia, nih tunjuk ini, saya hebat kan bisa bertanya. Tadi kamu dengar gak pertanyaan saya itu? Ustadznya aja bingung jawab. Untuk berbangga, sebenarnya bukan ustadznya bingung, pertanyaannya yang bodoh ini. Kadang-kadang ada orang begitu. Ya. Jadi contohnya, jadi orang banyak gitu. Atau malah merendahkan orang bodoh. Dia belajar, karena dia sudah S1, S2, S3. Itu siapa? Fulan. SD aja gak tamat. Ya. Dianggap pasti lebih bodoh dari dia. Belum tentu. Kan itu formalitas ijazah itu kan.
Berapa banyak orang yang duduk dalam majelis ilmu tidak punya ijazah tapi jauh lebih berilmu. Jauh lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in terkenal dengan kecerdasannya sampai banyak penyair Arab mengatakan kalau mau diberikan contoh di kalangan muslimin yang bisa dibanggakan karena kecerdasannya dari sahabat Nabi Amr bin As dan dari tabi'in Iyas al-Muzani. Beliau mengatakan dalam majlis, selalu dia bilang, saya kalau ngomong saya menyampaikan, dan ada satu orang dalam majlis tidak pernah bertanya, yang lain bertanya, dia tidak pernah bertanya. Sekali saya tanya dia, saya langsung tercengang pada saat itu. Karena orang ini tidak pernah alpa dalam majlis dan pada saat saya tanya dia punya jawaban yang sangat kuat. Saya tanya dia, Iyas mengatakan, saya tanya, kenapa kamu tidak pernah bertanya? Dari semua orang kamu tidak pernah bertanya. Dia bilang, saya dengarkan, maka saya dapat manfaat. Baik saya ambil, tidak baik ya sudah. Saya diam, saya selamat. Artinya, kalau perlu baru saya tanya, kalau enggak usah. Kata Iyas al-Muzani, saya terus menukil perkataan orang tersebut dalam majelis saya karena luar biasa. Bagaimana orang yang berilmu memang seperti itu. Nanti akan lebih jelas ya beberapa statement ke depan. Nah kadang-kadang orang kalau terbawa hawa nafsu begitu. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Tabarani dalam Mujam al-Awsat. Kata beliau, thalathun muhlikat. 3 perkara yang pasti membinasakan orang. Kalau ada pada seseorang, binasa dia ini. Ya. Hancur hidupnya. Tidak terarah. Ya. Tidak diridhoi Allah, tidak disukai manusia. Yang pertama syuhun muta'. Pelit yang selalu diikuti. Kikir. Semuanya serba perhitungan. Ya. Biar untuk dirinya sendiri pun perhitungan. Padahal Allah tidak suruh begitu. Silakan. Kulu, washrabu, makan, minum. Allah suruh makan, minum. Tapi syaratnya halalan thayyibah, yang halal, yang baik, berkualitas. Gak dilarang. Kenapa pelit gak mau makan buat diri sendiri? Yang penting tidak boleh berlebihan. Allah SWT mengatakan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil pakaian terbaikmu setiap mau ke masjid. Kenapa pakai baju yang tidak baik? Tunjukkan yang terbaik, kenapa enggak? Gitu kan? Tapi orang kalau sudah pelit, gak mau dia. Bahkan ada orang subhanallah, kalau dia pergi meeting, bajunya bagus. Kalau pergi sholat 5 waktu, bajunya kumunya luar biasa. Sudah 30 tahun baju itu terus dipakai. Gak pernah diganti kalau pergi sholat. Tapi kalau meeting baju baru terus, sibuk, disetrika rapi, ketemu sama Allah, kecek-kecek, lucut, ya, kusut semuanya bajunya. Kenapa ini seperti ini? Sampai Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau selalu kalau keluar pakai baju bagus, wangi, dinilai bagus oleh orang-orang. Kalau sampai di Irak itu dikenal kalau Abu Hanifah lewat, orang cium bau wanginya. Maka satu waktu murid-muridnya bilang, kalau seandainya Abu Hanifah di depan kita saja begini, bagaimana kalau dia berhadapan sama Allah? Kata Abu Hanifah, saya jadi berpikir, merenung dengan perkataan itu. Iya ya, saya di depan Allah ini sudah rapi belum? Semenjak itu beliau berazam setiap malam pakai baju terbaiknya untuk sholat malam. Selalu begitu. Imam Malik rahimahullah kalau mau menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau mandi dulu. Beliau pakai baju terbaiknya, pakai wangi yang terbaik gitu. Kalau emang orang paham akan seperti itu. Kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Kalau sudah muncul akhi dan ukhti perasaan untuk perhitungan di jalan Allah, itu hati-hati. Tanda-tanda bakhil, pelit, tidak boleh. Jangan pernah perhitungan, maka Allah juga tidak perhitungan dengan kita. Ya. Makanya Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha begitu. Jangan kamu perhitungan, maka Allah pun akan perhitungan denganmu. Sudah royal saja. Berikan jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan balasannya. Kemudian yang kedua yang membinasakan adalah wahawan muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti tapi yang salah gitu. Ya. Maksiat, hawa nafsu kepada kemaksiatan. Nggak boleh diikutin. Kemudian yang ketiga nih saksi bahasan kita, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Merasa dirinya paling lebih segala-galanya. Nah, ini bahaya sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan agar tidak terjerumus dalam masalah kesalahan seperti ini, beliau mengingatkan dan menyimpulkan ada 3 hal yang berbahaya sekali kalau ada pada seseorang. Ya. Dan siapa yang terbebaskan dari 3 sifat ini, maka pasti dia akan terlindung dari semua keburukan. Nah. Beliau mengatakan, ya, tentu di sini yang dalam statementnya, barang siapa yang terbebaskan dari 3 sifat, maka dia akan terlindungi dari segala macam kejelekan. Ketahuilah, kekafiran itu berasal dari sifat sombong. Ya, berarti sombong tidak boleh ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah
maksiat berasal dari sifat tamak. Kalau orang tamak selalu merasa mau lebih dari apa yang sudah Allah berikan, yang bukan haknya dia. Tamak itu sebenarnya begini, lebih ingin memiliki apa yang orang sudah miliki. Tamak gitu. Kalau dia lagi makan, dia ingin tambah karena dia butuh, tidak tamak sebenarnya. Tapi kalau yang orang lain miliki, dia ingin dapatkan, ya, dalam arti kata dia ingin rebut supaya tidak ada lagi pada orang itu, bisa disilakan dengan tamak. Itu pintu semua kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah sikap melampaui batas dan kezaliman berasal dari hasad atau dengki. Berarti kalau kita simpulkan 3 hal yang beliau bahasakannya, sombong, kemudian yang kedua adalah tamak, dan yang ketiga hasad. Kalau ini ada pada seseorang, dia akan sulit sekali untuk bisa meraih keberkahan dalam masalah ilmu. Ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian lebih dalam lagi penjelasan kita. Ilmu itu mirip dengan harta. Kalau harta bisa membawa kepada orang sombong, ilmu juga bisa membawa pada orang sombong. Jadi sebagaimana kalau orang kaya itu, supaya dia tidak sombong, dia merendah, dia bersedekah, berbaur sama orang miskin. Nah, orang berilmu juga sama. Berbaur dengan orang, ya dia bagi ilmunya, dia terapkan dalam kehidupannya. Kalau tidak, maka akan terjadilah kesombongan dalam ilmu dan akhirnya tidak ada keberkahan. Wahab bin Munabbih menjelaskan masalah itu rahimahullah. Beliau berkata, "Anna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal." Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan sebagaimana keangkuhannya harta. Dia bisa membuat orang jadi merasa sombong, ya. Kemudian ada perkataan yang menarik dari Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah. Ini tahapan penuntut ilmu, ya. Beliau mengatakan al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Shibir itu jengkal, ashbar berarti jamaknya. Man dakhala fi shibril awal, ya, takabbar. Siapa yang baru masuk di jengkal pertamanya, biasanya menyelimuti dia kesombongan. Kalau ada penuntut ilmu, kemudian sombong, itu baru level paling bawah itu. Sombong-sombong dengan ilmunya, itu berarti masih belum ada apa-apa gitu. Wa man dakhala fi shibril tsani tawadha. Siapa yang masuk ke jengkal keduanya, lebih banyak mempelajari ilmu, maka mulai muncul sifat tawadhu'nya. Mulai merendah. Nah, kalau sudah ada perasaan orang menuntut ilmu, makin membuat dia merendah sama orang, merendah kepada Allah, ya. Dia rendah sama manusia, bukan menghinakan diri, ya, tapi dia bertawadhu. Tawadhu itu maksudnya merendahkan diri, tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah, tidak sombong dengan manusia. Maka itu jengkal yang keduanya. Ini positif. Kalau yang pertama tadi kurang baik. Tapi memang umumnya terjadi. Biasanya orang kalau baru menuntut ilmu biasanya langsung muncul sombong. Tapi kalau dia terus menuntut ilmu nanti akan muncul tawadhu'nya. Yang ketiga, wa man dakhala fi shibr tsalits, sampai masuk kepada jengkal yang ketiga, alima annahu ma ya'lam. Akan muncul perasaan dia kalau dia masih belum memiliki apa-apa. Kalau ada orang penuntut ilmu sudah 10 tahun, 20 tahun menuntut ilmu, setiap hari belajar. Tapi sampai pada level nanti di mana dia merasa, kok kayak saya masih belum belajar apa-apa, ya. Nah, itu berarti level jengkal yang terbaik di dalam penuntut ilmu itu. Sehingga dia akan terus haus untuk selalu mempelajari ilmu. Nah, ini masukan yang sangat menarik sebenarnya. Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, "In arada laka iblis bi anna laka fadlan ala ahad min ahli al-Islam fanzur." Supaya kita selamat dari sifat sombong ini. Kalau kata beliau, iblis mulai membisikkan kepadamu was-was, ya, bahwasanya engkau lebih mulia daripada muslim yang lain, maka fa in kana akbar minka faqul, kalau orang itu lebih tua darimu, katakan, qad sabaqani hadza bil imani wal amalus salih fa huwa khairum minni. Orang ini sudah mendahului saya dalam iman dan amal saleh, pasti dia lebih baik dari saya. Sehingga kita tidak sombong gitu, ya. Depan kita ini orang lebih tua, kita lihat, oh ini lebih tua. Langsung kita bilang pada diri kita sendiri, orang ini lebih tua. Berarti lebih dulu beriman, lebih dulu beramal saleh, pasti dia lebih baik dari saya.
Wa in kana asgharu minka faqul qad sabaqtu hadha bil ma'asi wad dhunub. Kalau dia lebih muda dari kamu, maka katakanlah sesungguhnya aku telah mendahului orang ini dalam berbuat dosa dan maksiat. Wastaujabtul uqubah, dan aku pantas untuk dihukum. Fa huwa khairum minni, maka orang ini lebih baik dari saya karena saya lebih dulu buat dosa dari dia. Fa innaka la tara ahadan min ahli al-islam illa akbar minka aw asghar minka. Karena kalau kau melihat orang lain di depanmu dari kaum muslimin, maka tidak ada pilihan lain kecuali mungkin dia lebih tua atau lebih muda. Oleh karena itu, untuk supaya kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki, maka kita lakukan perbuatan ini. Ya. Ini nasihat yang sangat menarik tentunya untuk kita bisa amalkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan sampai kita membuka pintu kesombongan ya dalam masalah ilmu yang sudah kita pelajari. Ada satu pertanyaan di sini. Lalu bagaimana kalau seandainya orang menuntut ilmu karena hanya diajak oleh temannya? Maka jawabannya innamal a'malu binniyat. Kalau dia karena ingin menjawab undangan seorang muslim, ada pahalanya. Kalau dia sekaligus supaya saya juga mau belajar, ada pahalanya. Ada keberkahan di situ. Ya. Bagaimana kalau orang sekolah hanya untuk misalnya mendapatkan ijazah? Apakah itu dibolehkan? Kalau dia hanya sekedar mengetahui bahwasanya memang sudah berjalan di masanya dia, memang orang membutuhkan ijazah, hanya sebagai formalitas nggak ada masalah. Yang penting dia nuntut ilmunya, gitu kan? Karena ijazah ini memang satu hal formalitas yang harus ada di masa kita sekarang. Tapi kalau dia target utamanya adalah cuma ijazah, tidak penting ilmunya, ini biasanya tidak akan ada keberkahan dalam ilmu yang didapatkan. Ya. Juga ada poin lain yang perlu digarisbawahi. Ilmu itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas, tidak ada perkataan. Kalau penuntut ilmu yang jujur, dia tidak akan pernah mengatakan, oh saya cukuplah belajar sampai di sini. Ya. Saya nggak perlu tambah lagi. Kalau ada seperti itu perasaannya berarti orang ini belum menjadi penuntut ilmu yang benar. Penuntut ilmu yang benar adalah selalu merasa haus, selalu merasa kurang. Selalu merasa apalagi ini yang saya harus belajar. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala munculkan di dalam hati antum perasaan ini, sudah belajar, kayaknya tadi enak ya dengar ilmu, saya mau dengar lagi. Pulang dari pengajian, di jalan masih dengar, di rumah masih dengar. Selalu haus dengan ilmu, itu sebuah nikmat yang besar, jangan sampai dihilangkan. Ya. Harus dijaga itu. Karena tidak semua orang seperti itu. Biasanya syaitan masuk di saat itu lalu mengatakan, kan tadi sudah nuntut ilmu, ya sekarang saatnya santai. Seakan-akan tadi itu siksaan, sekarang saatnya istirahat. Padahal sebenarnya keliru. Dan ilmu ini sering kami ucapkan ya, makin banyak kita pelajari, makin besar manfaatnya buat kita. Beda dengan harta gitu kan. Makin banyak kita miliki, makin banyak tanggung jawabnya juga. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya. Kau akan sibuk menjaganya. Jadi tidak ada ruginya menuntut ilmu. Tinggal bagaimana kita mengontrol diri kita agar jangan sampai ya, kita masuk dalam bab sombong ataupun tidak ikhlas. Ingat selalu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Najm ayat 32. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Ya. Subhanallah, keikhlasan dalam menyampaikan, ya, juga keinginan agar ilmu itu sampai kepada orang lain, atau kita belajar untuk kita memahami ilmu itu tuh banyak sekali berkahnya, banyak sekali keberkahannya. Bahkan kadang-kadang sudah bertahun-tahun dari masa kita hadir dalam majelis tersebut masih teringat, ya, apa yang dipelajari, karena memang keikhlasan penyampaian, keikhlasan yang hadir, sehingga connect antara dua keikhlasan ini membuat orang-orang mendapatkan keberkahan dalam ilmu tersebut. Jadi kita tidak boleh sama sekali mensucikan. Kata Allah, jangan kalian menganggap diri kalian suci, dialah orang yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa. Di sisi Allah SWT itu orang yang paling merendah, orang yang paling ikhlas, itu yang paling tinggi derajatnya. Dan paling cepat, ya. Jangan batasi ilmu itu, selalu belajar. Saya pernah punya seorang teman dekat dari Senegal beliau. Namanya Abu Bakar. Masya Allah, waktu itu kami sama-sama S1. Saya pas lagi kuliah di Madinah, di Fakultas Dakwah,
kami mungkin sudah berjalan di tingkat 1 itu sekitar 3 bulan mungkin. Beliau karena terlambat visanya, jadi baru datang. Tapi ada satu pelajaran penting saya lihat dari orang ini kita. Di antara semua teman-teman yang masuk sudah 3 bulan berjalan ya. Sudah sekian materi yang berlalu, ada hadis, ada sirah, ada fikih, ada usul fikih, ada tafsir, ada Al-Quran, ada banyak materi yang dipelajari. Selama 3 bulan ini masih banyak mahasiswa yang lalai. Karena mereka anggap 3 bulan. Tapi Abu Bakar ini dan Masya Allah karena keikhlasan dia mungkin ya. Saya dapatkan dia sampai selesai S3 di Madinah dan Masya Allah luar biasa. Padahal waktu masuk S1 itu telat datangnya. Hari pertama dia datang, dia duduk di sebelah saya. Kemudian dia salaman, habis itu karena dosen lagi ngomong, dia cuma bilang sama saya, sebentar, nanti selesai ini materi baru kita kenalan. Oh iya, saya lihat anak ini, dia siapin satu kertas buku tulis satu sama sebuah pulpen saja. Dosen ngomong apa ditulisin sama dia. Dia bertanya, padahal mahasiswa baru masuk gitu. Dia tidak pusing untuk kenalan sama orang-orang dulu. Tapi bagaimana ilmu ini jangan keluar kecuali saya sudah harus paham nih. Karena dosennya juga dibayar untuk itu. Selesai materi, baru dia kenalan, baru dia salaman. Dosen masuk lagi, dia sibuk lagi nulis. Subhanallah, yang dia lakukan setiap hari diambil dari siapa situ yang berprestasi, diambil bukunya, buku tulisnya, kemudian dia pakai bawa ke kamarnya, baru kemudian di asrama, kemudian dia nukil sama dia. Subhanallah, pada saat dia lulus cum laude, ya. Padahal dia telat gitu. Pada saat mau ujian, kami mau ujian, pas mau masuk materi akidah waktu itu. Ada satu syair akidah tentang masalah syarat la ilaha illallah gitu kan. Mungkin sekitar ada 6-7 bait syair. Kalau secara baris ya. Tapi dalam satu baris ada 2 syairnya. Ya 2 baitnya. Itu saya lagi hafal di depan kampus. Saya ulangi karena saya sudah lagi hafal. Saya merasa ini penting untuk dihafal. Memang kebutuhan untuk ilmu. Dan alhamdulillah memang sampai sekarang saya masih hafal syair itu. Pada saat saya lagi hafal itu. Lewatlah Abu Bakar ini. Itu waktu masih tingkat 1 kuliah, beliau lewat. Terus dia bilang, Khalid, apalagi yang kira-kira menurut kamu saya harus baca? Loh, saya tidak tahu ini, 5 menit lagi bunyi lonceng. Saya tidak tahu yang belum dibaca apa. Tapi saya bilang, sudah hafal belum syair ini? Oh belum. Subhanallah dalam 5 menit itu. Dia langsung bilang, mana? Kasih ke saya. Coba pandu. Dia baca sama dia. Habis dihafal. Betul, kita masuk ke kelas, nilainya ada 15 atau berapa nilai itu. Dari 50 ya. Cukup besar nilainya syair itu saja gitu. Allah SWT berikan taufiknya. Jadi kalau orang ikhlas itu subhanallah Allah berikan taufiknya. Tapi sekali lagi, kapan kita salah gunakan hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk sombong, meremehkan orang lain, maka tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Saya mau tanya ini. Siapa yang biasa di sini gengsi? Siapa yang biasa gengsian? Kok melongo semua? Gak pernah gengsi. Hati-hati ya. Itu sangat dekat dengan kesombongan. Bahkan khawatirnya bagian dari kesombongan. Jadi karena gengsi dianggap bodoh atau tidak tahu, maka gayanya seperti orang tahu. Karena gengsi dianggap orang miskin, gayanya seperti orang kaya. Ya. Selalu begitu. Ini hati-hati. Ya, jangan sampai nanti karena gengsinya akhirnya dia tidak belajar agama. Dia tidak tampil apa adanya. Ini banyak sekali pintu-pintu dosa besar yang bisa kena di situ ya. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini. Islam mengajarkan kita untuk tidak perlu gengsi. Tidak tahu bilang tidak tahu. Belajar. Miskin ya bilang iya memang saya apa adanya begini. Kan gitu. Jangan kena mau melamar seorang akhwat pinjam mobil Ferrari orang. Pinjam mobil Mercy datang. Ada banyak ikhwah begitu. Supaya dikira dia orang kaya. Kenapa? Setelah itu dituntut nanti. Padahal dia pakai motor butut nanti. Ya. Contoh saja. Jadi apa-apa. Malah lebih bagus orang makin merendah. Sudah berapa lama belajar? Alhamdulillah saya masih terus belajar. Ya. Walaupun kita sudah sekian tahun belajar gitu kan. Tidak perlu kita jadi bangga. Karena membangga-banggakan diri ini. Oh saya di Blok M itu dari awal buat pengajian sudah hadir. Terus untuk apa? Apa yang didapatkan? Gak ada sama sekali. Jadi hati-hati dengan bab ini juga. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, cukup sampai sini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.